Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalatu wassalamu ala al-barrir rahim wa ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, YouTubiyin, YouTubiyat, istilah baru YouTubiyin, YouTubiyat, para pemirsa yang mungkin melihatnya melalui YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. YouTubiyin, YouTubiyat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebelumnya mohon izin untuk sedikit membahas tentang khutbah Jum'ah. Terkait khutbah Jum'ah itu sendiri, tentu kita sudah tahu semua ya, bahwasanya ada syarat khutbah atau syarat sahnya khutbah, kemudian ada rukun-rukunnya khutbah, wajibnya khutbah, kemudian juga ditunjang dengan sunnah-sunnahnya khutbah pun ada. Nah, membahas tentang sunnahnya khutbah nih di sini. Kalau kita bahas sunnahnya khutbah itu lumayan banyak ya. Salah satunya adalah sang khatib mengucapkan salam ketika sebelum memulai khutbah pertamanya. Jadi ketika khatib sa'ida 'alal mimbar, kata Nabi SAW dalam hadisnya, wa yusannu salam 'ala al-jamaah. Jadi disunnahkan bagi si khatib sebelum memulai khutbahnya untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita sudah mengetahui ya, banyak terjadi dan mungkin semuanya menerapkan ini. Tapi ada sebuah problema atau mungkin bisa dikatakan polemik lah di sebagian yang tidak lumrah terjadi, adalah bagaimana hukumnya ketika salam yang biasanya di awal tadi itu diucapkan oleh khatib sebelum memulai khutbah, itu diucapkannya ketika setelah selesai khutbah, artinya setelah khutbah kedua selesai, setelah wala dzikrullahi akbar misalkan, atau setelah doa lil mu'minina wal mu'minat selesai, si khatib ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum memulai salat Jumat setelah selesai khutbah. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, di sini kita perlu menilik atau melihat tentu pada kitab-kitab fiqih misalnya. Misalnya dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 1 halaman 147 lah. Memang secara tekstual tidak disebutkan secara rinci bahwasanya salam setelah khutbah kedua itu hukumnya ini tidak. Tapi jika kita nalar teks atau pemahaman kita terhadap teks tersebut, atau bahasa fikihnya mafhum mukhalafah, mafhum mukhalafahnya atau penalaran logis kita terhadap teks tersebut akan jatuh kepada kesimpulan bahwa hukum salam setelah khutbah kedua selesai bagi si khatib ini adalah mubah atau yajuz. Di sini kalimatnya sebenarnya boleh atau jaiz atau mubah. Nah, bagaimana redaksi teksnya? Mungkin bisa saya sebutkan di dalam Kifayatul Akhyar juz 1 halaman 147. Wa yajuz al-kalam wa yajuzul kalam qabla syuru'i wa yajuzul kalam, dan boleh kalam tidak serta-merta berbicara ya. Salam di sini juga termasuk dalam kategori kalam jika kita artikan ke bahasa Arab. Wa yajuzul kalam artinya juga wa yajuzus salam. Wa yajuzul kalam qabla syuru'i fil khutbati wa ba'dal faragh minha wa qabla shalah. Kata Kifayatul Akhyar, dan boleh berbicara sebelum dimulainya khutbah, itu boleh berbicara atau boleh kalam, salam juga boleh, bahkan sunnah di awal. Kemudian dan setelah rampungnya, wa ba'da al-faragh minha, setelah rampungnya khutbah juga
dibolehkan jatuh kepada yajuzul kalam qabla wa ba'da. Nah, artinya ba'dal faragh minha, setelah rampungnya khutbah itu boleh. Khutbah kedua selesai, kemudian si khatib mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu hukumnya boleh berdasarkan penalaran logis kita terhadap teks ini. Kemudian wa qabla sholati, atau sebelum sholat. Nah, jadi ketika khutbah pertama, kemudian khutbah kedua sudah selesai, kemudian sebelum menunaikan sholat Jum'ah ini ada salam, bahkan kalam atau berbicara di situ pun dibolehkan atau yajuz hukumnya, atau jaiz atau mubah dalam bahasa fikih. Jadi saya rasa cukuplah dengan Kifayatul Akhyar ini, yang dimana memang rujukan fikih Syafi'i, yang mazhab kita Imam Syafi'i mayoritas, bahwa seyogianya salam setelah khutbah kedua ini tidak usahlah menjadi sebuah problem, lalu kita menjudge atau mendikte bahwa khutbahnya si A ini tidak sah karena dia mengucapkan salam setelah khutbah keduanya, padahal yang disunahkan cuman sebelum khutbah pertama. Setelah khutbah kedua kok salam? Nah, haram ini, makruh ini. Nah, tidak. Jadi kita perlu mendeteksi dulu sebenarnya genealogi akar dari permasalahan tersebut adalah ternyata jaiz atau yajuz, boleh atau mubah menurut hukum fikih. Nah, semoga ini bisa menjadi bahan renungan kita, semakin menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari saya juga kurang lebihnya mohon maaf para YouTubiyin YouTubiyat. Wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.